Karena tindakannya belum berhasil membekuk siluman bau, di sana mereka kembali menyusun rencana matang-matang di penginapan Mbok Darmi. Dalam mode bingung inilah Nona Mudan secara tiba-tiba datang memberitahu Xiusuan dan yang lainnya jika siluman yang mereka cari berada di istana Fulong, yang artinya siluman tersebut pintar berkamuflase atau bermuka dua dalam menyembunyikan identitas. Dengar laporan tersebut, Xiusuan seketika bergegas pergi untuk melapor perihal tersebut pada sang ayah. Sedangkan di sisi lain, Huzi yang tetap penasaran dengan sosok nenek peramal, tentu secara senyap ia pergi menuju pasar gelap. Namun setibanya di sana, dengan terkejut ia melihat siluman bau dan bergegas membuntutinya. Ya, di saat menyerap esensi kekuatan Huzi inilah, terlihat siluman bau tak mampu, bahkan ilmu spiritualnya tak berfungsi sama sekali. Tentu hal tersebut juga secara jelas diungkapkan oleh Yime yang tiba-tiba hadir di sana sambil berkata bahwa engkau tak berhak menangkap bocah ini. Di sini, Yime menjelaskan jika di dalam tubuh Huzi sengaja ia tanam jimat purba yang membuat engkau tak mampu menyerap esensi kekuatan Huzi. Tak hanya itu, di sini akhirnya juga terungkap bahwa dalang dari aksi yang dilakukan siluman bau tak lain merupakan Yime yang sengaja menyuruh siluman bau mengumpulkan esensi kekuatan para pembasmi siluman. Bahkan ia juga sengaja menanamkan jimat purba dengan tujuan agar energi yang berada pada pusaka purba dapat aktif kembali. Singkat cerita, pagi harinya terlihat Xiusuan dan yang lainnya dibuat terkejut mendengar penjelasan Huzi yang mengatakan bahwa ia telah bertemu dan berhadapan dengan siluman bau semalam, sebab baru Huzilah korban yang selamat tak menjadi mayat. Xiusuan yang yakin jika siluman bau akan kembali melakukan aksi, terlihat ia mengerahkan pasukan pembasmi siluman negara. Dan benar saja, di sana Nona Tong berduel melesatkan pusaka tombak setelah mendengar teriakan salah satu pasukan yang hendak tertangkap. Namun dari upaya yang dilakukan, terlihat siluman bau berhasil kabur dengan meninggalkan luka sayatan tombak di lengan sebelah kirinya. Tak ingin ngebuang waktu, esok paginya Xiusuan mengumpulkan semua pembasmi siluman negara untuk memastikan dan menemukan tanda luka. Namun upaya tersebut juga nampak sia-sia, yang mana mereka tak menemukan tanda luka siluman bau. Atas tindakan yang sembrono dilakukan itulah terlihat Xiusuan dan Huzi dipanggil ke aula istana atas tindakan yang usai ia lakukan. Tentu di sini mereka melanggar kode etik istana yang bertindak tanpa ada wewenang atau perintah dari Qi Zilu. Di sini, para petinggi istana mencopot jabatan Xiusuan sebagai panglima pembasmi siluman, serta akan dimasukkan ke sel tahanan jika dalam waktu 12 jam Huzi dan Xiusuan gagal menangkap siluman bau. Setelah disidang, Huzi kembali terlihat mumet dengan segala aturan yang ada di istana, sebab hal itu semua terkesan konyol, tak masuk akal di otak dengkulnya. Tak ingin putu kesayangannya gagal, di sana Nenek Jiang juga berusaha melacak informasi terkait catatan para pembasmi siluman yang hilang. Tentu sebagai penanggung jawab masalah perarsipan, Nenek Jiang dan Pak Chun menemukan sebuah keganjilan dari catatan yang ada. Dan benar saja, setelah melakukan cocokologi, akhirnya Nenek Jiang memutuskan untuk melakukan pemeriksaan para siluman yang sudah tertangkap. Karena tak ingin ada kesalahan lagi sebelum menuju penjara keberadaan siluman di Rangkeng, Nenek Jiang akan menemui Qi Zilu untuk meminta izin terlebih dahulu. Huzi yang tak sabar masuk ke dalam sel para siluman ratusan tahun dikurung. Akhirnya ia memutuskan pergi secara diam agar dapat menemukan petunjuk ibunya serta kasus yang ia selidiki sekarang. Tak hanya Huzi, terlihat Xiusuan dan Nona Tong juga melakukan penyelinapan, memaksa masuk ke dalam departemen keamanan tempat para siluman ditahan. Tentu kehadiran Xiusuan dihadang oleh sang kepala departemen karena Xiusuan terlalu gegabah dalam bertindak. Pada intinya,
Senior Zhang tak senang melihat Departemen Keamanan penjara silumannya dimasuki tanpa sepengetahuan dan wewenang Qi Zilu. Setelah bernegosiasi panjang, akhirnya Senior Zhang memberi izin Xiao Xuan masuk menyelidiki kasus tersebut. Setibanya di dalam, Xiao Xuan menunjukkan penemuannya pada Senior Zhang. Tanpa mikir, ia spontan menjawab bahwa rambut tersebut merupakan rambut kuda si siluman bau. Dengan perkataan tersebut, di sana Xiao Xuan melihat dan menemukan rumput yang membuat Senior Zhang gelabakan spontan membakarnya. Terindikasi bahwa Senior Zhang menyimpan rahasia yang besar. Setelah meninggalkan tempat tersebut, Xiao Xuan dan yang lainnya bergegas pergi menemui Nona Mudan agar mendapatkan petunjuk. Secara gamblang, Nona Mudan menjelaskan bahwa rumput berintik ini merupakan rumput beracun pemakan jiwa. Tak hanya beracun jika dikonsumsi manusia, rumput memakan jiwa ini nyatanya memiliki khasiat khusus untuk menyembuhkan segala penyakit gatal, kadas kurap, serta dapat menghilangkan bekas luka dalam waktu semalam. Dan benar saja, kecurigaan dan indikasi Xiao Xuan pun tak meleset bahwa sosok siluman bau tersebut tak lain ialah Senior Zhang yang secara santainya menyerap satu persatu inti kekuatan para pembasmi siluman negara. Melihat gerakan istana Fulong yang semakin ketat, seseorang tak dikenal memberitahu Senior Zhang untuk tetap waspada dalam bertindak. Begitu halnya Xiao Xuan. Mengingat waktu penyelidikannya yang terbatas, di sana ia kembali bereaksi melakukan penyelidikan di kediaman Senior Zhang guna menemukan barang bukti kuat agar dapat ia spek up ke istana. Dan benar saja, di sana mereka menemukan rumput sari minyak Fambo yang membuat Nona Tong ingat akan aroma si siluman bau. Menganggap jika bukti yang terkumpul sudah kuat, Wuzi mengajak mereka untuk segera menyerang Senior Zhang. Tentu, tindakan tersebut tak dibenarkan Xiao Xuan. Melihat kedudukan Senior Zhang di istana yang tinggi, serta kekuatan ilmu spiritualnya yang begitu dahsyat. Karena tak ingin beresiko, Xiao Xuan menyuruh mereka untuk tetap sabar dan lebih teliti dalam penyelidikan. Dan benar saja, di saat pergi, di sana mereka juga menemukan rontokan rambut siluman kuda yang sama ia temukan di mayat Nona Chan. Esok paginya Xiao Xuan mengumpulkan para petinggi istana dan menunjukkan semua bukti dari penyelidikannya. Setelah melakukan pengamatan, menimbang, menetapkan dan seterusnya, akhirnya sesepuh istana memberi komando pergerakan untuk menangkap Senior Zhang. Ya, sesampainya di sana, Senior Zhang berdalih dengan mengatakan bahwa Xiao Xuan telah memfitnah dirinya. Tentu, tindakan yang ia lakukan sudah ia persiapkan secara matang demi menjaga identitas serta rencana besar dari Peryime. Di perdebatan yang panjang di hadapan para petinggi istana, Senior Zhang juga bersedia membakar tubuhnya di tungku api Ming sebagai bukti ia siluman atau bukan, dengan melihat api Ming yang berubah menjadi warna hijau. Melihat tindakan tersebut, seketika Qi Zilu menghentikannya dan spontan marah pada Xiao Xuan sebab dugaan mereka tidaklah benar. Mendengar laporan bahwa Xiao Xuan dimasukkan sel tahanan, Nona Mudan menyuruh layang-layangnya untuk menyelidiki secara detail. Tak hanya itu, ia juga datang menghampiri Nona Tong dan yang lainnya guna menjebak dan menjerat si siluman bau agar dapat menampakkan wujud aslinya di depan umum. Dan benar saja, berkat rencana Nona Mudan yang tersusun matang, terlihat Senior Zhang terpancing dengan catatan yang dibawa oleh Yue. Meski berhasil terkepung dan terungkap bahwa sosok siluman bau ialah Senior Zhang, namun di sana ia berhasil melarikan diri yang membuat Xiao Xuan mengkis-mengkis mengejarnya. Rasa Xiao Xuan dalam bahaya, Nona Mudan membuntuti kepergian Xiao Xuan.
Dan benar saja, di sana nampak bahwa kekuatan Xiao Xuan tidaklah sebanding yang membuat ia hampir tewas di tangan Senior Zhang. Dalam mode terdesak, untungnya Nona Bundan datang menghalau balaukan kayu yang hendak menimpa Xiao Xuan. Dengan mengerahkan segala energi inilah Nona Bundan berhasil membendung serangan Senior Zhang meski akhirnya ia harus tewas demi menyelamatkan Xiao Xuan. Di detik hembusan nafas terakhir, Nona Bundan berkata di hadapan Xiao Xuan bahwa siluman juga punya perasaan. Nah, dari sinilah Xiao Xuan baru paham jika Nona Bundan merupakan reinkarnasi siluman bunga yang pernah ia tolong dari burung cicak rawa dawa buntute tempo dulu. Meski siluman bau sudah dibereskan, di sana muncul masalah baru yang mana Ki Zilu tak menemukan keberadaan para siluman di sel tahanan. Demi menjaga rahasia agar tak bocor, di sana Ki Zilu meminta para petinggi istana untuk jaga mulut sambil melakukan penyelidikan dengan cermat dan teliti. Sebab jumlah siluman yang menghilang lebih dari 1000 ekor dari berbagai macam spesies, seperti siluman kutu dan jingklong. Ya, di sini Ki Zilu menyuruh untuk memulai ujian pembasmi siluman, yang tujuannya agar negara lain serta penduduk tak mengetahui bahwa istana Fulong sedang tertimpa musibah besar. Untuk memaksimalkan usaha, di sana terlihat Tuan Besar mulai melatih mengajari Huzi mengendalikan pusaka purba yang berada di dalam tubuhnya. Sembari berlatih dengan giat, di sana terlihat bahwa semua calon pembasmi siluman di penjuru benua berkumpul ikut party mengikuti ujian tersebut. Di sana, sang pemandu ujian Mio Mio membacakan aturan main ujian awal, yang mana ia mengatakan bahwa siapa di antara kalian yang bisa menangkap mendapatkan bola yang ia pegang, maka orang tersebut dinyatakan lolos uji sebagai pembasmi siluman negara yang resmi. Karena hal tersebut tak bisa mereka gapai, Mio Mio menambahkan bahwa ujian akan dimulai 3 hari terhitung 1 hari dari sekarang, yang mana ia juga mengungkapkan masing-masing peserta agar membentuk tim kecil. Siapapun tim yang berhasil mengumpulkan 100 mutiara siluman lebah, maka tim itulah yang akan ia loloskan untuk masuk tahap ujian selanjutnya. Ya, di Gunung Baihu inilah Mio Mio kembali mengumpulkan memberi instruksi pada calon pembasmi siluman bahwa ujian ini tidaklah sulit, sebab siluman yang mereka hadapi hanyalah bot level bawah yang tak membahayakan. Namun, jika terjadi sesuatu hal bahaya, segera video call nomorku ya. Di saat para peserta ujian bersemangat membunuh siluman lebah, terlihat Huzi dan yang lainnya tersesat salah jalan. Di sana, mereka baru sadar bahwa peta petunjuk jalan yang mereka bawa telah ditukar oleh Cheng Jin. Meski sedemikian, nyatanya di sana Huzi malah menemukan gua yang merupakan sarang tempat keberadaan si siluman lebah. Di saat sedang mengawasi peserta ujian inilah Mio Mio tanpa sengaja melihat peri Yime yang sedang berbuat jahat mengeluarkan siluman monster lebah yang berumur ribuan tahun. Karena misi rencana besarnya tak mau gagal, tentu peri Yime tak akan melepaskan Mio Mio dari genggamannya. Karena peri Yime merupakan kodam abdi dalam 5 pahlawan besar, tentu ia dengan sangat mudah menumbangkan Mio Mio. Meski Mio Mio meluncurkan sinyal darurat, hal itu bukanlah masalah bagi Yime, sebab dirinya dapat menggunakan siluman penghisap darah untuk menyembunyikan jasad Mio Mio, yang efeknya ia juga dapat berubah wujud. Dan benar saja,
Di sana Huzi, Nonatong, dan Yue dibuat kocar-kacir menghadapi siluman lebah purba. Karena tak ingin membahayakan nyawa para pembasmi siluman, Huzi mengajak Nonatong memancing tawon tersebut masuk ke dalam gua. Nah, disinilah Huzi ditelan hidup-hidup oleh monster lebah purba yang membuat Xiaoshuan dan Nonatong khawatir. Meski mereka bertiga menghadapi siluman tersebut, nyatanya mereka masih kewalahan menghalau segala serangan lebah purba. Di dalam perut lebah, terlihat Huzi bertemu dengan burung bangau bersayap 4 yang menghantarkan pusaka purba pada Huzi. Disinilah Yime tersenyum senang sebab rencananya berjalan dengan mulus, yang nyatanya siluman lebah purba merupakan wadah agar Huzi dapat mengaktifkan pusaka purba secara sempurna. Karena kemunculan ekor siluman macan yang berada di dalam tubuh Huzi semalam, terlihat Chang Jin kembali memprovokasi para pendekar pembasmi siluman untuk segera mengusir atau membunuh Huzi. Tentu beberapa pendekar tak setuju dengan argumen Chang Jin, sebab meski Huzi memiliki energi siluman, namun bagi mereka Huzi bukan seperti siluman Jingklong yang hanya butuh ketika datang dan pergi kalau sudah kenyang. Di waktu yang hampir bersamaan, Miao Miao datang bersama sang asisten. Di sana ia mengumumkan jika hasil ujian tempo hari yang lulus hanyalah tim Huzi, sebab yang lainnya hanyalah bot yang tak ada partisipasi membantu membunuh siluman lebah purba. Sebelum pergi, Miao Miao juga menyampaikan pada mereka untuk bersiap-siap 3 hari terhitung 1 hari saat ini untuk mengikuti seleksi ujian terakhir di Istana Fulong. Di saat terbangun dari pingsan, Huzi seketika bercerita di hadapan mereka bahwa di saat ia berada di dalam perut siluman lebah, ia bertemu dengan burung bangau putih bersayap 4 yang menghantarkan pusaka purba padanya. Dengar cerita tersebut, Tuan Besar tanpa meleset berpikir bahwa bangau yang dimaksud Huzi tak lain ialah sosok kaisar siluman yang direwayatkan sudah tewas 500 tahun yang silam. Singkat cerita, akhirnya para peserta berkumpul di altar tempat ujian terakhir digelar. Di sini Ki Uji mengumumkan bahwa siapapun peserta yang mampu mendapatkan token emas, dialah yang terpilih sebagai panglima baru pembasmi siluman negara Fulong. Tentu dari 24 peserta yang lolos, mereka akan dibagi 4 grup masing-masing yang akan dipimpin oleh seorang komandan seperti Xiaoshuan, Yanran, Lie, dan Nona Yi. Tentu dengan segala keahlian yang masing-masing dikuasai, terlihat mereka saling adu mekanik agar dapat unggul mendapatkan token naga. Karena tak begitu serius, terlihat Huzi hampir terlempar keluar arena ujian. Karena kompetisi sejatinya tak memandang kawan, akhirnya Huzi mengeluarkan kemampuannya yang membuat pendekar Chang dan 3 sejoli tersebut kewalahan. Bukan hanya itu, di sana Nonatong juga berduel sengit dengan pendekar Wu untuk membalas atas tindakan yang telah merendahkan sektenya. Demi unggul, tentu Yanran juga harus mati-matian berduel dengan antiknya sendiri, Xiaoshuan. Sadar bahwa Huzi berkemampuan hebat, kedua komandan regu bekerja sama untuk menyingkirkan Huzi. Namun hal tersebut nihil mereka lakukan. Nah, disinilah Huzi berhasil mencapai puncak dan mendapatkan token naga sebagai syarat menjadi panglima pembasmi siluman. Namun secara tak diduga, Xiaoshuan melesatkan serangan ke arah Huzi yang membuat token naga jatuh di tangan Yanran. Entah kenapa di sini Xiaoshuan juga berniat ngebunuh Huzi yang untungnya tindakan tersebut berhasil dihentikan Nonatong. Sesuai aturan yang ada,
Tentu di sana Yanran dinobatkan sebagai panglima baru pembasmi iblis menggantikan posisi Xiao Xuan sebelumnya. Bingung dengan hal yang terjadi karena perubahan sifat Xiao Xuan, tentu Huzi akan menyelidiki apa yang sedang terjadi sebenarnya. Belum sempat bertindak menyelidiki apa yang terjadi, tiba-tiba mereka dihampiri pendekar Wu dan pembasmi siluman negara atas dasar titah Yanran. Di sana pendekar Wu menyuruh Huzi dan yang lainnya untuk segera angkat kaki dari penginapan. Bahkan pendekar Wu juga mengatakan tak segan untuk menyeret mereka jika titahnya tak didengar.